Brother Kicau Mania Indonesia, ketemu lagi dengan saya Irfan di channel Suka Haji SF. Dalam video kali ini saya akan membuatkan konten untuk saudara atau saudari, saya tidak tahu ya, Aulia Kicau Mania. Kalau dari namanya sih kayaknya perempuan. Dia meminta di dalam komentarnya, meminta saya bagaimana, dia bilang di sini, tolong dong om bikinkan konten bagaimana cara perawatan murai trotol sampai bisa dibawa ke lapangan. Oke, Brother Kicau Mania Indonesia, terima kasih kepada Brother Kicau Mania Indonesia yang udah mau komen dan mau ngasih masukan juga buat saya agar saya membuat konten apa. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia Kicau Media. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa Brother Kicau Mania Indonesia semua, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan untuk Brother Kicau Mania Indonesia semua, apabila ada pertanyaan atau apabila ada hal yang kurang dimengerti, silahkan tulis di kolom komen pertanyaan Anda. Oke, Brother Kicau Mania Indonesia, yang pertama-tama akan saya bahas tentang murai batu trotolan. Apabila di sini saya akan membahas dua kriteria murai batu trotolan. Yang satu murai batu trotolan hasil ternak, dan yang satunya lagi murai batu trotolan dari muda hutan. Karena ini ada dua perbedaan, Brother Kicau Mania Indonesia. Kalau murai batu hasil ternak, biasanya itu burung itu akan jinak, beda dengan murai batu trotolan hasil muda hutan atau yang trotolan dari hutan. Yang akan saya bahas pertama, murai batu trotolan muda hutan. Untuk murai batu trotolan muda hutan, Brother Kicau Mania, langkah yang pertama Anda harus lakukan adalah membeli sangkar sekecil mungkin. Jadi si murai tersebut, murai yang giras tersebut atau liar tersebut, kita masukkan ke sangkar yang lebih kecil, jangan yang besar. Untuk kenapa harus pakai sangkar yang kecil? Agar membiasakan dia untuk kita latih masuk ke keramba pemandian, Brother Kicau Mania Indonesia. Karena kalau dengan sangkar kita langsung burung liar, kita masukkan ke sangkar yang besar, dia akan susah masuk pemandian dan itu akan menjadi kebiasaan jelek. Karena tidak sedikit burung-burung yang udah kelasnya di kontes tapi tidak mau masuk pemandian. Itu langkah pertama yang harus Brother Kicau Mania lakukan. Dan langkah yang kedua, Brother Kicau Mania, dari segi makanan ini, Brother Kicau Mania Indonesia, apabila Anda memiliki trotolan, kalau dari segi makanan untuk trotolan sama aja ya. Untuk trotolan muda hutan ataupun trotolan yang hasil ternak itu sama aja, Brother Kicau Mania Indonesia. Porsinya tetap harus kita full. Karena apa? Burung muda trotolan itu dia dalam masa pertumbuhan, agar dia pertumbuhannya bagus, bulunya hasilnya nanti bagus, itu tergantung dari makanan. Jadi seperti kita kasih kroto, kita kasih jangkrik, ini yang utama sih kroto sama jangkrik aja ya. Kalau yang lainnya itu, kalau menurut saya kroto sama jangkrik itu buat murai itu adalah hal yang wajib dan nggak termasuk extra fooding. Kalau extra fooding atau apa namanya, untuk settingan lapang itu bukan jangkrik atau kroto, bukan. Itu makanan pokok murai batu itu ya, kalau nggak jangkrik, belalang, ya kroto.
Nah itu dari makanannya itu Brother Kicau Mania Indonesia kita full aja full. Nah untuk perawatan sehari-harinya Brother Kicau Mania Indonesia, untuk perawatan sehari-harinya ini juga termasuk untuk murai hasil ternak juga sama. Untuk sehari-harinya kita coba seperti biasa yang sudah selalu saya sampaikan dalam konten-konten saya yang lalu. Untuk cara mandi itu Brother Kicau Mania, berhubung ini kita murai trotol, bedanya ada perbedaan dikit. Tiap hari harus kita latih dia masuk ke keramba pemandian. Kalau dia udah biasa masuk ke keramba pemandian, disitulah Brother Kicau Mania Indonesia bisa menilai berapa hari sekalikah burung itu mau mandi. Anda perhatikan aja Brother Kicau Mania Indonesia, Anda perhatikan sendiri nanti apabila tiap hari kita masukin ke keramba pemandian, berapa hari sekali kah murai tersebut, trotolan tersebut mau mandi. Nah, itu dalam jangka 2, 3, 4 hari gitu. Dia burung trotolan itu pasti mau mandi. Nah, apabila sudah ketemu, misalkan dia ternyata mandinya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu bisa kita jadikan patokan bahwa murai itu biasanya mandinya memang pengennya segitu, karena itu kebiasaan burung murai batu trotolan, murai batu itu semua dibiasakan dari kecil. Ya lebih bagus sih kalau memang tiap hari dia mau mandi. Tapi kalaupun nggak mau mandi tiap hari itu nggak akan jadi masalah Brother Kicau Mania Indonesia. Nah itu untuk makanan sudah, untuk cara mandi sudah, sekarang cara penjemuran Brother Kicau Mania Indonesia. Kalau untuk cara penjemuran murai batu trotol itu tidak seperti murai batu dewasa Brother Kicau Mania Indonesia. Kalau murai batu trotol itu cukup setengah jam paling lama. Penjemuran itu hanya cukup setengah jam, udah. Itu udah paling lama Brother Kicau Mania Indonesia. Karena apa? Bulu dalam posisi, apalagi nanti pergantian bulu itu dari bulu trotol lepas ke bulu dewasa. Nah itu sangat penting sekali. Jangan sampai terlalu panas. Kalau terlalu panas nantinya hasilnya akan jelek. Itulah untuk cara penjemuran. Nah sekarang saya akan bahas untuk selanjutnya bagaimana caranya mendidik mental murai batu trotol agar mentalnya bisa menjadi murai batu yang fighternya bagus. Untuk melatih murai batu trotolan agar mental fighternya bagus, Brother Kicau Mania Indonesia, biasakanlah murai batu trotolan tersebut kita gantang seukuran tangan kita, paling atas, paling tinggi. Tapi jangan terlalu pendek juga, nanti jelek kalau terlalu pendek. Apalagi kalau buat murai batu trotolan hasil ternak itu paling nggak boleh. Kalau bisa kita agak jauhin. Yang penting begini Brother Kicau Mania Indonesia, apabila kita menggantungkan di satu tempat, untuk murai batu trotolan itu agar mengasah mentalnya itu seperti ini. Kita tiap hari kita gantung di sini, di satu tempat di sini, misalkan di depan rumah. Itu kita biasakan dulu di depan rumah itu minimal dia sampai sudah ngeriwik, sudah ngeriwik gitu. Nanti udah agak pecah, bunyinya agak pecah, kita langsung pindah Brother Kicau Mania. Misalkan kita biasa jemur di depan, setelah dia suaranya mau pecah, kita pindah ke belakang Brother Kicau Mania Indonesia. Nah, setelah di belakang berapa hari kita pindah lagi ke depan. Hanya seperti itu aja. Itu untuk melatih mental, bukan hanya untuk melatih mental fighternya aja, itu untuk melatih, itu juga bisa mengasah dan melatih mental bawanya. Karena tidak sedikit Brother Kicau Mania Indonesia burung-burung murai dewasa mental bawanya jelek. Kita bawa keluar kota, apalagi keluar pulau, dia ngedrop, dia hanya bunyi aja, dia bahkan ada yang sampai nggak bunyi. Itu karena mental bawaannya jelek. Nah dengan cara seperti tadi itu bisa mengasah mental bawa dan mental fighternya. Nah itulah Brother Kicau Mania Indonesia cara untuk
merawat trotolan, bagaimana caranya kita belajar untuk masukkan ke keramba pemandian, bagaimana caranya kita mengasih makan, bagaimana caranya kita menjemur, dan bagaimana caranya juga kita mengasah mental bawanya. Nah, sekarang saya akan membahas selanjutnya bagaimana caranya murai trotolan. Dari murai kita punya murai trotolan, setelah proses yang tadi itu bagaimana caranya kita mengasah mental murai tersebut untuk fighter di lapangan. Oke, brother Kicau Mania Indonesia, untuk mengasah murai batu trotolan di lapangan, minimal murai batu tersebut sudah mutasi dari bulu dewasa dari bulu trotol ke bulu dewasa. Untuk mengasah murai batu trotolan, brother Kicau Mania Indonesia, kebetulan sekarang kalau di Kota Kembang sini, di Bandung sini, kebetulan di sini ada kelas PAUD. Murai juga nggak kalah keren sama burung lovebird. Sekarang ada kelas PAUD murai. Cuman kita bagaimana sih caranya agar murai tersebut dari PAUD sampai nanti tidak ngerusak mentalnya, tetap bagus, tetap bisa fighter sampai dewasa. Kadang brother Kicau Mania Indonesia banyak sekali terjadi kasus orang itu gatel lihat fighter burung kita bagus, padahal burungnya masih muda, gatel, bisa tiap 2 minggu sekali, seminggu sekali bahkan diaduin. Nah, itu justru malah akan menghancurin mental murai tersebut, brother Kicau Mania Indonesia. Bagaimana caranya kita mengasah murai trotolan itu supaya bagus fighternya di lapangan? Begini, brother Kicau Mania Indonesia, kita coba bawa murai batu tersebut, jangan langsung kita aduin, brother Kicau Mania Indonesia. Kita bawa dulu, kalau kita bawa ke lapangan nggak usah kita aduin dulu, brother Kicau Mania Indonesia. Biasanya sebelum kontes atau sebelum latihan itu kan lapang masih kosong tuh, masih pada dipakai bursa anis merah atau apa. Nah, kita coba gantungin aja di situ untuk sekali. Nanti 2 minggu berikutnya kita gantungin seperti itu lagi. Apabila mental bawanya udah bagus, burung murai tersebut kita gantungkan di bursa udah bagus, barulah kita masukin dulu ke kelas PAUD. Ataupun jika nggak ada kelas PAUD, apabila sedang ada lat press atau lat ber di kelas murai, gantungin aja di pinggir lapangan, biar di pinggir lapangan dulu, jangan dulu diaduin, brother Kicau Mania. Yang jadi masalah takutnya dia drop atau down, dihajar oleh murai yang jauh lebih tua. Nah, itulah brother Kicau Mania Indonesia, jawaban saya untuk Aulia Kicau Media. Dan untuk brother Kicau Mania Indonesia yang lainnya, nanti di sini saya masih akan bikin lagi beberapa konten. Kebetulan di sini ada beberapa pertanyaan untuk saya. Insya Allah akan saya bahas di konten selanjutnya. Oke, brother Kicau Mania, ikutin terus video-video dari channel Suka Haji SF. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.